Hegemoni Orde Baru dan kontestasi politik melalui film. Pada pertengahan bulan September 2017, isu komunisme dan PKI kembali menyeruak melalui aksi pemutaran film Pengkhianatan Gerakan 30 September, selanjutnya disebut sebagai G30S, karya Arifin C. Nur. Pemutaran ini diinisiasi oleh Gatot Nurmantio, Panglima TNI, yang menganjurkan masyarakat untuk menonton film itu agar mereka kembali mengingat peristiwa 30 September 1965. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo pun juga menimpali dengan memberikan usulan agar dibuat versi milenial dari film tersebut supaya anak-anak muda tertarik untuk menontonnya. Seakan mendapatkan legitimasi politik, terdapat mobilisasi besar-besaran oleh berbagai macam organisasi kemasyarakatan, partai politik, stasiun televisi, hingga sekolah untuk mengadakan acara nonton bareng film G30S. Pemutaran ulang film G30S tersebut pun menuai polemik yang keras. Banyak yang menentang pemutaran film tersebut dengan alasan bahwa film itu tidak cocok untuk ditonton anak-anak di bawah umur dan atau narasi yang diceritakan bertolak belakang dengan fakta sejarah yang ada. Meski demikian, tidak banyak yang memberikan perhatian pada kekuatan politik yang bersikeras mendorong pemutaran ulang film ini. Seperti yang diketahui, banyak pemutaran film G30S yang diadakan di sekolah dan instansi pemerintah justru diprakarsai oleh markas TNI Angkatan Darat setempat. Pertanyaannya, mengapa mereka gencar sekali mengajak masyarakat untuk menonton film G30S? Apa makna dari film tersebut? Pemutaran ulang film G30S tidak bisa dilepaskan dari sisa-sisa kekuatan Orde Baru yang masih berkuasa hingga sekarang. Kekuatan politik ini yang telah berjasa dalam mempertahankan hegemoni Orde Baru yang seharusnya dimusnahkan sejak reformasi 1998. Salah satu hegemoni tersebut adalah narasi tentang peristiwa 30 September yang diceritakan melalui film G30S. Yusuf Yapitam, peneliti dari Universitas Sanata Dharma, memulai diskusi tanggal 3 September 2017 lalu dengan mengatakan bahwa menonton film G30S sudah merupakan sebuah national habitus. National habitus ini merupakan elemen budaya atau keseharian yang berfungsi sebagai penanda identitas kebangsaan. Bagi mereka yang hidup di bawah Orde Baru sebelumnya, identitas kebangsaan ini diwujudkan dengan menonton film G30S yang selalu diputar ulang oleh negara tiap tanggal 30 September. Sayangnya, national habitus yang diciptakan Orde Baru dibangun di atas kebencian dan permusuhan. Peristiwa 30 September menjadi dalih untuk perebutan kekuasaan dan kekerasan baik struktural maupun budaya terhadap mereka yang dituduh kiri atau komunis. Seperti yang diketahui, hal yang terjadi pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965 berakhir pada pembantian massal dan pemusnahan gerakan kiri di tahun 1965-1966. Kekerasan tersebut dilanjutkan dengan melakukan stigmatisasi bagi mereka yang dicap komunis atau PKI dan dijadikan pembenaran bagi Orde Baru untuk melakukan apa yang disebut sebagai terorisme negara. Namun kurang tepat dibilang bahwa hegemoni Orde Baru selalu memiliki kekuatan yang besar dan tetap sepanjang umurnya. Menurut Yosef, tingkat hegemoni Orde Baru dapat dibagi menjadi 3 fase dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Fase pertama dimulai sejak naiknya Orde Baru di tahun 1965 sampai tahun 1970. Fase ini menunjukkan tingkat hegemoni yang masih lemah sebab Orde Baru masih melakukan konsolidasi kekuasaan sehingga muncul beberapa perlawanan terhadap rezim yang baru berdiri.
Hegemoni total baru dicapai di fase kedua tahun 1971 hingga 1980. Di fase tersebut, Orde Baru menerapkan kontrol dan konformitas politik yang sangat ketat dan represif melalui penunggalan Pancasila, penataran P4, dan aparatur represif negara seperti Kopkamtib. Konformitas politik pada periode ini sangat kuat sehingga tidak ada satupun karya seni yang muncul untuk menentang hegemoni Orde Baru. Menariknya, Yosep menganggap bahwa fase ketiga tahun 1981 hingga 1998 merupakan periode merosotnya hegemoni Orde Baru di masyarakat, sebab perlawanan terhadap hegemoni pemerintah mulai bermunculan. Namun justru dalam periode ini, hegemoni dan propaganda anti-komunis Orde Baru mulai diperkuat kembali. Selain menerbitkan buku putih yang menunggalkan versi peristiwa 30 September, pemerintah juga memberi sokongan yang sangat besar, baik secara finansial maupun secara politis, untuk produksi film G30S yang disutradari oleh Arifin Sinur. Setelah tayang, pemerintah mewajibkan semua anak sekolah untuk menontonnya di bioskop, dan film itu terus diputar di stasiun televisi negara tiap tanggal 30 September. Film G30S karya Arifin Sinur merupakan sebuah master naratif yang menjadi penopang dari kekuasaan Orde Baru. Selain karena menontonnya diwajibkan oleh negara, dampak dari narasi yang diceritakan sangat melekat bagi masyarakat, karena film tersebut berfungsi sebagai sumber dan agen sejarah. Sumber sejarah karena bagi kebanyakan masyarakat Indonesia pada masa itu, film tersebut merupakan sumber utama dan satu-satunya mengenai peristiwa 30 September 1965. Sementara itu, film G30S juga berfungsi sebagai agen sejarah karena menciptakan sebuah narasi sejarah baru. Film tersebut menceritakan versi sejarah tunggal yang dikonstruksi oleh Orde Baru mengenai peristiwa 30 September yang secara sepihak menuduh PKI sebagai dalang di belakangnya. Tuduhan ini pun dijadikan dalih untuk menghanguskan PKI dan elemen kiri progresif di Indonesia dalam pembantaian 1965 hingga 1966. Menurut Yosef, alasan kenapa narasi yang diceritakan dalam film mengenai peristiwa 30 September sangat melekat pada masyarakat. Oleh karena itu, narasi mengenai peristiwa G30S bisa sangat meresap ke dalam masyarakat karena keterbatasan akses dan sumber yang komprehensif untuk masyarakat mengenai periode yang tidak diketahui tersebut. Selain itu, Suluh Pamuji menjelaskan alasan yang dapat menjadikan film tersebut serta film-film lainnya menjadi alat propaganda negara. Sebagai pegiat perfilman, dia menilai dua faktor industri film, yang diantaranya faktor distribusi atau luasnya akses terhadap film tersebut, dan faktor eksibisi atau bagaimana film itu ditampilkan. Dari sisi distribusi, film itu mendapatkan legitimasi dan akses pengedaran yang luas. Sedangkan di sisi eksibisi, film itu dapat tayang di tiap-tiap bioskop di Indonesia dan diputar tiap tahunnya di stasiun televisi negara agar makin banyak masyarakat yang dapat menontonnya. Sebenarnya bisa ditambahkan lagi satu faktor yang sangat penting bagi film ini, yaitu faktor produksi. Tidak dipungkiri bahwa negara turut campur tangan dalam proses produksi film G30S, mulai dari naskah film yang harus berdasarkan versi pemerintah, sokongan dana yang besar, hingga menyuplai ratusan tentara sebagai pemain pendukung. Namun Suluh berpendapat bahwa Arifin Sinur sebagai sutradara tidak memiliki niatan politis apapun ketika menggarap film G30S, dan hanya fokus untuk menciptakan karya film yang berkualitas. Meskipun begitu, faktor produksi
distribusi, hingga eksibisi dari film tersebut menjadikannya sebagai alat propaganda dan master naratif untuk melanggengkan hegemoni Orde Baru. Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.